Oke, ya bosku, selamat datang di channel Nuvin ya bosku. Bukan Nuvin, Cermis ya bosku, cerita misteri. Nah, selamat datang untuk kalian baru menemukan channel ini atau baru saja mengeklik video ini. Terima kasih ya bosku. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, tombol merahnya di bawah sana, pojok bawah. Dan pastinya di share ke teman kalian, ke saudara kalian, semua dari keluarga kalian. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini ya bosku. Kita akan melanjutkan ke part 2 video yang sebelumnya. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita saja ke videonya. Ini dia bosku. Nah, pada saat itu, si Sarah sama si Randy pun bertemu dengan seseorang wanita atau sesosok perempuan. Dan mereka, si Randy dan si Sarah pun perlahan-lahan mendekati perempuan tersebut. Namun saat sudah dekat, perempuan itu selalu diam, tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Dan si Sarah pun tanya kepada perempuan itu, "Kamu siapa?" tanya Sarah. Nah, si Randy pun sudah mulai curiga dengan perempuan tersebut. Kalau perempuan itu melainkan bukan manusia, itu adalah hantu. Tiba-tiba perempuan itu teriak begitu kerasnya sampai kuping si Randy sama Sarah sakit. Dia berteriak, 20 tahun yang lalu ada 20 orang mati di sini. Wah, ini itu ceritanya seperti sudah mengarah gitu ya guys ya. Seperti pada 20 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah tragedi yang menewaskan 20 orang. Kalau kita berpikir dengan akal atau logika kan seperti itu ya. Coba kita lanjut aja ke ceritanya. Kalian simak coy. Yuk. Nah, si Randy sama si Sarah pun memutuskan untuk bertemu dengan si Dion. Karena apa? Si Arin sama si Dion kan saat itu sedang bersama ya, saat masuk ke wahana ombak banyu tersebut atau rumah hantu. Singkat cerita, keesokan harinya pada malam hari, si Sarah sama si Arin pun saat pulang dari kampus langsung ke rumah Dion untuk menuju ke rumahnya Dion. Karena pada satu hari itu ya, si Dion tidak masuk sekolah. Dan mereka pun mengunjungi ke rumahnya Dion untuk bertanya soal si Arin juga. Setelah datang ke rumahnya si Randy pun mengetuk pintu rumahnya si Dion. Namun saat itu yang membuka pintunya adalah ibunya si Dion. Membuka pintu adalah ibunya si Dion. Ibunya Dion pun tanya kepada mereka, "Cari siapa nak?" Si Randy pun langsung jawab, "Cari Dion bu, Dionnya ada." Ibunya si Dion pun nyauti lagi, "Kebetulan dia nggak ada nak, dia tuh pulang kampung lah ke rumah neneknya." Nggak perlu banyak waktu, si Randy pun menanyakan di mana alamatnya dan si Randy sama si Sarah diizinkan untuk ke kampung halamannya si Randy itu. Singkat cerita, jam itu menunjukkan pukul 5 sore. Mereka pun si Sarah sama si Randy pun berangkat ke kampung halaman Dion melewati jalur darat ya, atau menggunakan kereta api. Namun sepanjang perjalanan si Randy pun merasa seperti kesakitan gitu gengs. Dia itu selalu memijit gitu dengan merasa kesakitan di bagian lehernya. Nah, pada saat itu mereka pun sampai di kampung halamannya si Dion. Itu jam 9 malam. Itu cukup malam sih guys ya. Pada apa sih, orang kampung itu ngiranya ini orang gimana atau apa, kan biasa aja orang kampung seperti itu. Setelah beberapa lama mereka pun bertanya kepada orang-orang di sekitar sana. Mereka pun bertanya tentang Ambu Minah atau rumah Ambu Minah. Kita sebut aja neneknya si Dion ini Ambu Minah, itu aja ya, biar enak kita itu ceritanya. Ada satu warga, dia itu menunjukkan rumah Ambu Minah itu harus melewati pemantang sawah gitu gengs, atau jalan sawah gitu yang agak becek gitu. Jadi perlu perjuangan dikit lah. Sesampai di depan rumahnya neneknya si Dion atau Ambu Minah, rumahnya itu terlihat seperti vibe rumah Jawa gitu guys. Seperti apa sih? Ada batiknya atau apa, pokoknya agak hiasan Jawa-Jawa gitulah. Si Randy pun langsung mengetuk pintunya. "Assalamualaikum, permisi." Namun yang buka bukan si Dion, melainkan itu Ambu Minah. Ambu Minah membuka pintu untuk mereka. Dan mereka pun langsunglah disuruh masuk oleh Ambu Minah karena itu temannya Dion. Nah, si Randy pun langsung tanya, "Gimana si Dion nek?" Si Ambu Minah ini langsung menyauti perkataan si Randy. "Si Dion lagi sakit Ren, dia itu di dalam sana, badannya bentol-bentol, gak tahu kenapa itu." Sampai malam pun tiba, si Dion pun belum bangun juga. Padahal itu
Sudah 1 hari suntuk dia itu tidur tidak bangun-bangun. Pada malam itu si Ambu Minah pun mengizinkan mereka untuk menginap di rumah Ambu Minah, tapi maksimal cuma 2 hari ya guys. Biasa menghindari omongan para tetangga gitu, bacotan para tetangga gitu ya. Saat malam itu pukul 12 malam, si Sarah pun mendengar suara jeritan laki-laki atau erangan begitu sakit gitu. Si Sarah pun langsung bergegas keluar untuk melihat sumber suara itu dari mana sih. Si Sarah ini kan tipe kalau orang kepo gitu ya. Dia itu langsung melihat, ternyata itu dari kamar si Randy pacarnya. Ini kebetulan kamarnya si Randy itu dekat kamarnya Dion ya. Ini kamarnya Dion, ini kamarnya si Randy, dan di sini kamarnya si Sarah di dekat dapur gitu coy. Di depan kamarnya si Randy, si Sarah pun dobrak pintunya, suruh mau Randy membukakan pintu. Namun Randy tidak ingin membukakan pintu. Si Ambu Minah pun sampai terbangun dan langsung nyamperin si Sarah. Dan si Ambu Minah pun langsung ke dapur mengambilkan sebuah kalau bahasanya linggis gitu ya ke Sarah untuk mendobraknya pakai linggis. Setelah terbuka, ternyata ada wanita pucat, wajahnya pucat dan begitu putih seperti namanya orang mati gitu guys. Tatapannya kosong. Itu adalah wanita, bukan lain adalah wanita yang ada di wahana tersebut guys, yang baru ditemukan si Randy sama si Sarah pada saat mereka mau keluar dari wahana itu. Wow, belum enggak. Tanpa babi ibu Ambu Minah pun langsung mengambil jimatnya yang berada di dapur dan melemparnya ke wanita tersebut. Dengan teriakan si wanita tersebut atau sosok tersebut ya, si wanita itu teriak begitu kerasnya dan langsung menghilang lenyap entah kemana. Si Randy pun langsung seperti pingsan sebentar dan langsung bangun lagi. Nah setelah beberapa lama, gantian si Dion yang teriak. Si Dion mengerang begitu kesakitan. Mereka bertiga langsung menuju ke kamarnya si Dion. Sampainya di kamarnya si Dion, mereka bertiga begitu kaget gengs. Karena apa? Wajahnya si Dion yang begitu bentol merah kecil-kecil tadi berubah bengkak jadi besar. Seperti apa sih namanya? Kalian tahu nggak sih kalau di sini pernah kena api gitu, seperti luka bakar. Mukanya seperti luka bakar dan hampir tidak bisa dikenali oleh mereka. Itu seperti orang asing gitu guys. Padahal kan ini wajahnya si Dion gitu, tapi wajahnya itu saking parahnya itu hampir nggak bisa dikenali gitu loh. Kalian paham nggak sih maksud gue ya? Pokoknya gitu. Pada keesokan harinya, si Dion pun keadaannya semakin parah. Wajahnya ini saat bintol-bintol itu atau semakin membesar itu meletus-meletus dengan sendirinya di atas bantal. Wajahnya hancur, hampir tidak bisa dikenali oleh mereka. Si Randy pun menyarankan ke Ambu Minah untuk membawa si Dion ke rumah sakit. Namun si pihak Ambu Minah tidak memperbolehkan. Karena apa? Si Ambu Minah ini tahu ini perbuatan ini bukan hal medis gitu, tapi ini perbuatan dari makhluk tak kasat mata. Singkat cerita, si Randy pun menelponlah kedua orang tua si Dion dan langsung datanglah kedua orang tua si Dion dan memaksa si Ambu Minah untuk membawa si Dion ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, si Sarah pun bertanya-tanya, kok kejadiannya sama gitu loh. Si Dion sama si Arin gitu, kok sama kejadiannya gitu loh. Apa yang dilakukan oleh mereka? Apa yang dilanggar oleh mereka? Si Sarah pun kepo dong. Langsung lah si Sarah ini membuka ke internet gitu, atau kita sebut aja zaman sekarang Google gitu ya. Itu membuka di sana pada tahun 2000 ada 10 orang meninggal di dalam sana atau di dalam wahana tersebut. Terjadinya 10 korban itu. Wahana tersebut sempat ditutup 1 tahun oleh pemerintah atau pihak polisi setempat gitu ya, disegel. Namun nggak tahu kenapa beberapa tahun kemudian itu dibuka kembali wahananya. Tapi kenapa diperbolehkan gitu kan, sudah memakan banyak nyawa. Nah, setelah dibukanya itu pada tahun 2003 itu ada insiden lagi gengs yang begitu mengerikan. Insiden itu ada 10 orang terjatuh dari dari ke atas atau ketinggian 15 meter. Tapi ini kalau menurut saya ya, ini itu bukannya kesalahan dari pihaknya, tapi ini kesalahan dari kurangnya keamanan gitu ya. Harusnya membuat sebuah wahana harus dilengkapi dengan keamanan. Setelah kejadian itu, pada 3 tahun ke depan si wahana ini dibuka lagi. Nggak tahu kenapa kok gampang gitu ya dibuka. Padahal kan sudah hampir 20 orang meninggal di sana ya. Tapi kok kenapa 3 tahun ke depan dibuka lagi? Pada saat itu ada 1 orang yang terjatuh dari biang tersebut. Dan dia itu korban satu-satunya
pada saat itu. Skin kembali ke si Dion di rumah sakit. Si Dion pun ditangani oleh dokter, oleh suster, dan mereka pun mengenakan infus di tangannya dan pastinya membuat pernafasan lewat hidungnya. Melewati pernapasan dengan mulutnya dan hidungnya. Malam pun semakin larut. Si dokter pun langsung menyerukan kepada orang tua si Dion kalau itu cuma alergi aja, untuk menenangkan kedua orang tua si Dion. Dan si Dion pun disuntikkanlah obat penenang gitulah, biar tenang tidurnya dulu. Singkat cerita, pada malam itu juga pada saat itu jam menunjukkan pukul 12 malam. Itu ada seorang laki-laki yang datang dengan si Ambu Minah atau neneknya si Dion tadi. Dia itu datang dan membawa satu menyan atau beberapa peralatan spiritual gitulah. Kita sebut saja nama si dukun itu pun berkomat kamit seperti dukun biasa lah gitulah, seperti dukun-dukunnya di luar sana, berkomat kamit dan sambil memegangi kepalanya si Dion. Beberapa lama orang tua pun si Dion dan semuanya di ruangan itu terbangun. Karena apa? Karena mereka mendengar teriakan si Dion. Saking kerasnya sampai si Dion pun kelicitan gitu, geng. Seperti kayak orang kesakitan. Setelah beberapa lama si Dion pun pingsan. Namun si dukun itu berkata, "Gak apa-apa, ini cuma efek dari pengeluaran cinta. Anakmu pasti akan selamat." Itu menurut si dukun ya, kalau kita menganalisa itu terjadi karena efek dari pengeluaran tersebut, dan tubuhnya si Dion itu seperti kurang kuat lah, atau belum siap untuk menahan energi sebesar itu. Menurut gue gitu ya paling. Setelah keesokan paginya, tubuh si Dion pun perlahan-lahan mulai membaik. Semua seperti bentolan di wajahnya, di tangannya dan lainnya sudah mengelupas dan pastinya agak mengering gitulah, sudah mau sembuh gitulah, geng. Pada saat itu si Sarah pun kepikiran dong, si dukun ini kan bisa nyelamatin si Dion, kenapa nggak kita tanyain aja apakah dia juga bisa nyelamatin si Arin. Langsung tanya dong si Sarah ini ke si dukun tersebut. Kita sebut aja namanya Abah Munir gitu ya. Apakah bisa untuk menyembuhkan teman apakah bisa untuk membantu kita untuk mencari si Arin. Ternyata si Abah tersebut bersedia, gengs. Si Abah mengeluarkan segenggam cermin dengan batik-batik Jawa, dan pastinya cermin itu seperti transparan gitu ya. Kalian paham nggak sih, cerminnya itu agak transparan gitu bentuknya. Singkat cerita, 2 hari kemudian si Sarah sama si Randy pun pulanglah ke sana, dan mereka langsung menuju ke tempat wahana tersebut. Dan dengan pengarahan dari si Abah, si Randy pun mengeluarkan cerminnya itu dan mengarahkan ke segala arah. Namun mereka melihat hal-hal yang begitu mengerikan. Mereka melihat apa? Ini bos, mereka melihat ada banyak anak-anak yang begitu lari ke sana ke sini dengan tertawa cekikikan. Dan ada seseorang yang kepalanya buntung, dan ada seseorang yang pastinya berdarah-darah gitu, guys. Ngeri lah pokoknya di sana. Padahal kalau dilihat dengan kasat mata atau tanpa cermin itu ya, itu terlihat seperti sepi gitu, guys. Tidak ada penghuni sama sekali di sana. Namun saat cermin itu dilihatkan ke mereka, itu tampak begitu jelas mereka ada di sana. Mencari ke seluruh ruangan wahana itu tidak ada si Arin di sana. Namun si Sarah pun mengajukanlah kepada si Randy untuk mengarahkan cermin itu ke atas atau ke biangla tersebut. Karena kan dari cerita-cerita atau internet tadi kan semuanya dari biangla tersebut korbannya. Nggak salah lagi, guys, tepat di atas mereka si Arin berada di sana dan keadaan menggantung. Itu kepalanya di bawah, kakinya di atas, seperti diikat gitu loh. Dengan penjelasan dari Abah, si Randy pun langsung mengeluarkan garam dari sakunya, dan garam itu ditaburkan ke tubuh si Arin. Dan si Arin pun tubuhnya mulai muncul dan pastinya sudah pasti kembali ke dunia ini. Tapi wajahnya begitu pucat dan kelihatan wajahnya pucat seperti orang sakit. Tak beberapa lama kemudian, sekitar 30 menit kemudian, setelah Randy menelpon ke pihak polisi atau pihak berwajib, si pihak berwajib dan damkar dan lainnya atau tim-tim itu menyelamatkan si Arin dari biangla tersebut. Saat si Arin mau dibawa ke rumah sakit, si Sarah sama si Randy masih di dalam ya. Si Sarah pun ingin mengajaklah si Randy untuk mengantarkan si Arin lah ke rumah sakit, kan mereka temannya si Arin. Namun dicari kemana-mana itu si Randy tidak ada, dicari si Sarah. Namun saat si Sarah mencari ke sana ke sini, si Sarah pun melihat kalau si Randy sedang bercengkrama atau berbicara dengan seorang wanita. Coba kalian tebak siapa wanita tersebut? Betul, wanita itu adalah wanita yang telah mengganggu si Randy saat di kamarnya Randy dan menduduki lehernya. Wow. Dan wanita tersebut pastinya
Dia itu adalah orang yang duduk di antara Arin dan Dion pada saat di wahana tersebut. Wow. Seperti ini apa sih sudah disetting gitu gengs ya. Samar-samar si Sarah pun melihat dengan jelas wajah wanita tersebut. Dan pastinya si Sarah pun mendengar sesuatu dari percakapan mereka. Si Randy pun berkata, "Kita ini sudah beda alam. Kita tidak seharusnya bersama. Kamu kembali ya. Aku selalu mendoakanmu. Tapi tolong, mohon, jangan ganggu aku lagi. Karena kita sudah beda alam. Sekarang tenanglah di alammu sayang." Si Randy pun setelah mengucapkan sepatah kata itu, dia langsung mengambil garam dan menaburkan ke sosok itu. Si sosok wanita itu menjerit kesakitan atau kepanasan dan dia pun perlahan menghilang dari tatapan si Sarah dan si Randy. Pada awalnya si Randy ini tidak mau bercerita lah kepada si Sarah. Namun si Sarah pun memaksa dan mengancam putus hubungan mereka. Dengan terpaksa si Randy pun menceritakan semua apa yang terjadi kepada si Sarah. Ternyata gadis itu yang dilihat si Sarah itu adalah mantan kekasihnya si Randy. Wow, mind-blowing gak tuh? Pada beberapa tahun yang lalu ternyata yang jatuh dari ombak biru itu ya, yang jatuh dari Biangla, itu adalah mantan kekasihnya si Randy. Kita sebut saja namanya itu Amira ya. Pantas saja ya kalau kita lihat dari skin awal tadi part 1 ya, kalian lihat di sana. Itu seperti apa sih? Si Randy itu menolak lah ajakan si mereka bertiga. Ternyata inilah kejadian juga apa yang ditakutkan oleh si Randy. Sudah beberapa tahun kemudian sampai mereka pun lulus dari kampus, memori itu tidak bisa hilang dari pikiran mereka. Sampai sekarang mereka pun masih mengingat kejadian itu. Karena apa? Kejadian itu pertama kali dalam hidup mereka. Dan itu pastinya paling tidak bisa dilupakan. Oke, gimana geng ceritanya? Apakah kurang seram atau kurang apa? Oke, gue akan menerima sebuah kritikan dari kalian, saran kalian. Dan pastinya untuk kebaikan video ini ya, jangan ke arah mana-mana. Untuk kritikan dan saran, gue persilahkan di kolom komentar coy. Dan untuk kalian yang mempunyai cerita kalian, pribadi kalian yang mengenai horor, pendakian kalian, bisa kirim ke Gmail saya, taruh di deskripsi box sana coy. Dan kalian bisa membaca dari part 1, part 2, dan 3 video ini di satu sumber yang sama. Kalian coba klik saja di bawah namanya Mbah Ngesot. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman kalian, saudara kalian, dan pesan lainnya. Dan jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya di like video ini. Dan pastinya semoga menghibur kalian semua. Dan pastinya gimana ya? Kok pastinya gitu ya? Canda coy, canda. Gue tunggu kritikan dan saran dari kalian. Oke, see you next video. Bye bye mamang.